Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas 2 agenda pertama peserta Latsar CPNS Kabupaten Bangka Tengah angkatan ke-5 mengenai analisis isu kontemporer. Adapun kelompok 2 ini terdiri dari Anggia Novaliza, Alsandi Satria Perkasa, dan Denny Ilham Herlambang dengan widya iswaranya Bapak Dr. Andes Gunawan MM. Pengertian isu kontemporer. Isu itu sendiri merupakan masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Beritanya masih menjadi hilir yang tak asing di kalangan masyarakat. Sedangkan kontemporer memiliki arti kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Sedangkan isu kontemporer merupakan suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Selanjutnya mengenai isu strategis kontemporer, diantaranya yang pertama korupsi. Kasus korupsi itu sendiri pernah terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh Menteri Sosial terkait korupsi dana bantuan COVID-19. Kemudian yang kedua ada narkoba. Kasus narkoba yang terjadi di Indonesia adalah seorang pilot Lion Air yang menggunakan narkoba. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme. Contoh kasusnya sendiri yaitu kelompok kriminal bersenjata di Papua. Yang keempat ada money laundering. Money laundering ini sendiri pernah dilakukan oleh politikus Indonesia yang menyamarkan uang korupsi dengan proyek-proyek pemerintah. Kemudian yang kelima ada proxy war. Contoh kasusnya itu sendiri yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Sedangkan cybercrime terjadi kebocoran data penduduk, dan yang terakhir adalah hate speech dan hoax mengenai penistaan agama dan pencemaran nama baik. Selanjutnya mengenai identifikasi isu kontemporer yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Alsandi. Selanjutnya adalah identifikasi isu kontemporer. Identifikasi isu di instansi, di sini kami akan menjelaskan di 3 instansi yang berbeda di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu yang pertama di Disperindak Kopukm Kabupaten Bangka Tengah, lalu yang kedua adalah di Disbud Parpora Kabupaten Bangka Tengah, dan yang ketiga adalah di SMP Negeri 3 Simpang Katis. Di Disperindak Kop UKM sendiri, yang pertama itu isunya adalah informasi tentang koperasian yang sangat minim. Lalu yang kedua, isu di Disbud Parpora yaitu kurangnya disiplin pegawai di kantor. Lalu isu yang ketiga di SMP Negeri 3 Simpang Katis yaitu kurang optimalnya pemeliharaan alat laboratorium di sekolah. Isu yang dipilih yaitu kurang disiplinnya pegawai di kantor. Salah satu indikator kualitas pelayanan di salah satu instansi dapat dilihat dari tingkat pelayanan kepada masyarakat, sehingga membuat beberapa masyarakat kurang merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Dilihat dari diri sendiri, yaitu kurangnya tingkat disiplin selama melaksanakan tugas di kantor. Lalu kurang adanya sosok panutan sebagai acuan kedisiplinan juga dapat turut mempengaruhi kinerja para pegawai. Permasalahan di atas tentu memerlukan analisa yang mendalam agar didapatkan solusi yang terbaik sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Ini adalah analisis isu dengan metode APKL. Yang pertama itu adalah kurang disiplinnya pegawai di kantor sebagai peringkat yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah informasi terkait perkoperasian yang sangat minim. Itu adalah peringkat yang kedua. Lalu yang peringkat ketiga adalah kurang optimalnya pemeliharaan alat laboratorium di sekolah. Penjelasan tentang isu yang dipilih, yaitu adalah aktual, yang berarti adalah isu yang dipilih masih sering terjadi di dalam instansi unit kerja. Lalu yang penjelasan tentang problematika, yaitu isu ini mempunyai problematika yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusi permasalahannya. Lalu yang tiga, yaitu kelayakan, adalah isu yang dipilih sangat masuk akal, realistis, dan tentunya perlu diselesaikan. Lalu penjelasan yang terakhir adalah kekayalakan,
yaitu isu yang timbul menyangkut kepentingan banyak orang, khususnya pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya metode Dengan menggunakan Fishbone akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Denny. Selanjutnya adalah metode Fishbone. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan metode Fishbone dari isu kurang disiplinnya pegawai di kantor, khususnya untuk pegawai kantor di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka Tengah. Pada metode Fishbone ini, kamu menggunakan beberapa model. Yang pertama adalah material, yang kedua adalah metode atau metode, yang ketiga adalah manusia, yang keempat adalah lingkungan, kelima adalah produk, dan yang terakhir adalah mesin atau mesin. Material. Belum tersedianya banyak bahan untuk membuat papan dan banner aturan di kantor mengakibatkan peraturan yang ada terlihat samar-samar sehingga pegawai masih mengabaikan aturan-aturan yang ada di kantor. Yang kedua adalah metode. Peraturan yang dipasang belum tersedia sehingga pegawai cenderung mengabaikan kedisiplinan karena aturan-aturan tidak tertulis secara jelas. Yang ketiga adalah manusia. Kurangnya pengetahuan pegawai tentang kedisiplinan menjadi kunci penyebab kurang disiplinnya pegawai yang ada di kantor. Kemudian yang keempat adalah lingkungan. Suasana kantor yang panas atau pengap membuat pegawai kurang nyaman berada di kantor sehingga para pegawai lebih memilih untuk berada di luar kantor. Yang kelima adalah produk. Hasil kinerja yang kadang tidak tepat waktu terjadi karena kurang disiplinnya pegawai. Dan yang terakhir adalah mesin, kipas angin dan lampu yang tidak dimatikan saat tidak digunakan merupakan salah satu contoh dari kurang disiplinnya pegawai yang ada di kantor. Kemudian, dampak jika isu ini tidak terselesaikan. Yang pertama, pekerjaan kantor yang banyak akan terbengkalai. Yang kedua, menimbulkan sumber daya manusia yang nilainya akan menjadi rendah. Yang ketiga, persepsi masyarakat yang buruk mengenai instansi tempat pegawai itu bekerja. Penyelesaian isu kurang disiplinnya pegawai di kantor dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan rapat untuk membuat aturan atau SOP di lingkungan instansi pekerjaan. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan yang terdapat di dalam SOP. Yang ketiga, disediakan kontak kritik dan saran guna melihat penilaian dari masyarakat agar dapat meningkatkan produktivitas, sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan instansi tempat pegawai bekerja. Dan demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.